بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali di hari kelima bulan Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat ikhwatu iman, Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara al-haq dan yang batil, yang disebut Al-Furqan. Ayat ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat erat hubungannya dengan Al-Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk lebih banyak membaca, mentadaburi, dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu kenapa di bulan Ramadan sangat ditekankan untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Dalam bahasa kita disebut dengan tadarus ya. Banyak hal yang mengisyaratkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, yang membuat kita harus semakin termotivasi untuk membacanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah, kalau kita rajin membaca Al-Quran, kalau kita rajin tadarus Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian kata Rasul, wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan itu pahalanya dikali 10 kali lipat. Makanya kata Nabi, la aqulu alif lam mim harpun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harpun, walakin alif harpun, walam harpun, wa mim harpun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini menunjukkan bahwa besarnya membaca Al-Quran yang Allah akan hargai dengan pahala-pahala yang berlipat. Bayangkan jika kita membacanya di bulan Ramadan, di mana setiap amalan dilipat gandakan pahalanya. Jadi yang mesti menjadi termotivasi kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena begitu besar pahala yang Allah siapkan kepada kita. Yang kedua, Rasulullah pernah menyatakan bahwa Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti kelak Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya pada hari kiamat. Maka semakin memperbanyak membaca Al-Quran, semakin memperbanyak mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan ini, semakin besar peluang kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Selanjutnya, yang ketiga, kata Rasul bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang yang tadarus Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran,
akan dicintai dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab Al-Quran ini, dan Allah akan merendahkannya dengan yang lain. Oleh karena itu, orang yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan hal ini dipertegas kembali oleh hadis yang menceritakan dari para sahabat bahwa Nabi Muhammad selalu tadarus Al-Quran bersama Jibril fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Intensitas Nabi bersama Al-Quran itu lebih sering lagi di bulan Ramadan. Bahkan tidak tanggung-tanggung Nabi belajar dan Nabi tadarusnya langsung bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kadang Jibril yang membacakan, Nabi yang mendengarnya, dan kadang Nabi yang membaca lalu Jibril yang membenarkannya. Maka konteks tadarus dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan bukan sekedar khatam Al-Quran. Khatam baik, bahkan sangat dianjurkan kita untuk khatam. Tapi lebih baik lagi jika kita menghatamkannya dengan tartil, dengan bacaan yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam artian Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartilan." Bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan, tunaikan hak hurufnya, tunaikan tajwidnya. Jangan kita terburu-buru mengejar hatam sampai melabrak hukum-hukum tajwid. Kata Allah, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sahabat-sahabat semua, lalu bagaimana cara kita mengoptimalkan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama, kita berusaha membacanya setiap hari. Jadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan harian di bulan Ramadan, baik setelah sholat wajib, saat sahur, atau sebelum tidur. Bahkan bisa diagendakan khusus bersama sahabat-sahabat yang lainnya, bersama ibu-ibu yang lainnya, bersama bapak-bapak yang lainnya di masjid atau di majelis taklimnya. Itu adalah hal yang baik, kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan untuk menghatamkannya, tapi jangan lupa untuk memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Yang kedua, mentadaburi maknanya. Bacalah terjemahnya, bacalah tafsirnya, agar lebih memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perlu yang ketiga, kita mencoba menghafal Quran dan memurojaah, mengulang kembali hafalan yang kita miliki. Manfaatkan bulan Ramadan untuk menambah ayat-ayat Al-Quran atau mengulang kembali hafalan yang sudah ada. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi harus menjadi pedoman hidup kita dalam bersikap dan perilaku. Yang kelima, tentu saja kata Nabi, kita harus berusaha mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Rasulullah pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Mari kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan. Membaca, memahami dan mengamalkan adalah hal yang penting di bulan Ramadan ini. Mari kita jadikan Ramadan adalah momentum untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli Quran. Allahumma ij'alna min ahlil Quran. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu di kurma-kurma selanjutnya. Kultum Ramadan, semoga memberikan manfaat untuk ikhwatu iman semua. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.